itu tadi mesti beragama Islam baru sah. Ada orang lain misalkan dia bukan muslim, wudhu dia, apakah wudhunya diterima Allah? Kada diterima, karena syaratnya adalah orang itu mesti muslim. Yang kedua, mumayyiz, ujar kita bisa membedakan baik dan buruk. Kalau kira-kira anak SD kelas 1, kelas 2 tuh sudah mulai itulah, udah tahunya ini yang baik, ini buruk, ini tahu sudah tuh. Itu bisa dikatakan mumayyiz tuh. Ya kalau tapi misalkan yang umur 2 tahun, 2 tahun setengah atau apa-apa itu belum. Ya kalau nah, ini misalkan diunjukin nah ini emas, tapi emas nang kada benar, nang satu ini emas beneran, pastinya memilih nang kada bujur tuh kadang-kadang. Nah ini mumayyiz. Jadi syarat sah wudu yang kedua, orang itu mumayyiz dapat membedakan antara baik dan buruk. Kalau hendak kelasnya dianukan lagi, misalkan umurnya lebih anu lagi, umur 8 tahun kah, nah atau 7 tahun, biasanya 7 tahun tuh sudah tuh, ya Allah. Ujian Nabi apa? Muru auladakum bisolah wahum sab'u abna'i sinin. Perintahkanlah anakmu, artinya bimbing anakmu menunaikan sholat, dan mereka ini berumur 7 tahun. Jadi belajar tuh diajari anak disiplin sudah 7 tahun tuh. Nah baru kalau udah 10 tahun, wadribu, boleh dipukul sayang. Tahu kan? Pukul sayang, jangan dipukuli. Mau dipukuli bahaya. Ada kisah Pamadeh. Rupanya orang nih lama kada turun ke masjid. Pas bulan Ramadan sering kuliah subuh, turun aja juga ke masjid, artinya hadir di masjid. Ujar penceramahnya, maka totok bahasa orang hulu sungai, suruh anak ikam di sini mengerjakan sholat kalau inya berumur sudah 7 tahun. Habis itu pukuli di sini. Kalau dia sudah berumur 10 tahun, disuruh 10 tahun pukulinya penceramahnya. Mendengar ustadznya bilang pukuli, dasar bujur sidin. Bulik sidin anak masih guringan, maka sudah gana-gana. Salat di sidin kada jenya, biasa kada. Salat kada jenya. Ambilkan sidin kayu bapangkih. Tahu kayu bapangkih apa Dek? Kayu biasanya untuk masak tuh lah. Kayu bakar. Ambil sidin, habis itu dipukuli sidin bujuran. Kada puas mukuli anak, kesakitan anak, timbai sidin, dilempar sidin lagi ke kindai. Tahu kindai apa Dek? Kindai itu tempat menyimpan padi. Nah kalau di lumbung padi, akhirnya dilempar ke sana Pak Ade. Ditunggu setengah jam kada keluar anak. Ditunggu 1 jam kada keluar. Jangan-jangan pingsan anak nih. Habis dipukuli, dilempar. Sekalinya pas dilihat ke sana, ternyata anaknya nggak pingsan, anaknya nggak mati, tapi anaknya lagi makan pisang. Paham nggak? Yang ketawa pasti paham. Kalau di hulu sungai itu Pak, di lumbung padi itu tempat naruh pisang itu Pak, supaya cepat matang. Nah itu tahu. Nah itu telah. Nah, jadi intinya Pak, jangan dipukuli yang menyakiti, enggak, artinya dipukul sayang, artinya lebih tegas lagi. Nah jadi syarat yang kedua, sahnya wudu mumayyiz. Kemudian yang ketiga nih harus belajar nih, tahu tata cara wudu. Kalau kada pernah belajar asal-asalan, bisa jadi karena wudu kita kada sah, otomatis sholat kita yang membutuhkan wudu itu maka bisa juga tidak sah. Kemudian nomor 4 penting, bisa membedakan mana rukun atau mana yang fardu, mana yang sunat. Kita ini kan seberataan rukun. Padahal nanti ada tuh rukun wudu ada berapa? Ada 6 ya Allah. Pertama niat, diantaranya nanti kan kita pelajari kena. Kemudian yang kedua, airnya mesti air suci lagi mensucikan. Nah jadi jangan sembarangan. Kalau misalkan airnya bukan air yang suci tapi tidak mensucikan, tidak bisa. Contoh, airnya suci tapi tidak mensucikan. Tahu air kelapa? Suci gak air kelapa? Suci. Bisa gak dibawa wudu? Gak bisa. Jadi gak boleh itu. Contohnya lagi adalah air teh. Air teh itu suci apa tidak? Suci. Dibawa wudu, apalagi dikasih gula, lah ya sudah tuh. Pacakan di hurung samut, pacakan apa dia. Nah jadi airnya suci lagi mensucikan. Banyaknya ini air laut, air sungai. Ya kalau lah air pancuran itu suci mensucikan. Nah,
Kemudian yang nomor 6 yaitu mengalirkan air, melakukan air atas anggota yang dibasuh. Artinya apa? Mengalirkan atau menyampaikan air kepada anggota yang dibasuh. Nanti ada beda. Membasuh sama menyapu beda. Kalau membasuh itu biasanya airnya ada, banyak airnya. Tapi kalau menyapu itu sekadar dia aja tangan dibasahi, diadukan kayak gini. Nanti ada dijelaskan nantilah. Kita yang sahnya dulu. Kemudian berikutnya lagi adalah tidak ada di anggota wudu sesuatu yang merubah air. Nah, di dalam di tempat anggota wudu tadi tuh. Mohon maaf kalau sebelum pian wudu anggota wudu ini dikasih sabun. Habis itu wudu sah kada sah karena berubah tuh nanti air tadi berubah bukan jadi air mutlak lagi tapi air sabun. Harusnya air sabunnya dibersihkan bersih dulu, hanya kita berwudu gitu. Nah, paham ya kalau bahasa Banjar? Apa bahasa Indonesia aja? Apa ulun bahasa Jawa aja sekalian? Yang mana ulun kalau bisa juga. Campur lah. Nah itu. Jadi tidak ada di anggota wudu sesuatu yang merubah air. Artinya airnya tadi itu harusnya air mutlak. Kada boleh karena menjadi air sabun atau air bercampur sabun dan lain sebagainya. Kemudian nih sama nih lah, mohon maaf pian mandi wajib tuh hati-hati tak. Jadi kalau misalkan sudah kira-kira menurut pian itu sudah dibasuh semua anggota tubuh kita tuh hanya ada sabun, baru pakai sabun. Jangan nanti belum apa-apa udah disabuni dan sementara air yang mutlaknya itu belum menyentuh ke seluruh anggota tubuh kita. Nah jadi kalau ada itu diperhatikan tuh nanti mandi wajib ada sendiri. Nah setelah wudu setelah wudu. Nah kemudian yang berikutnya lagi adalah yaitu masuk waktu bagi orang yang senantiasa berhadas. Mohon maaf, ada orang yang senantiasa berhadas. Inya kena penyakit silsil baul. Tahu silsil baul? Nah takami terus. Apa ngarannya yuk? Beser bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Banjarnya apa? Pengamihan gitu, pengamihan juga. Apa ngarannya takami terus tuh? Ya pokoknya takami terus tuh bang. Nah bagi orang yang kena penyakit ini lah. Nah cara wudhunya kayak apa supaya sah waktu sholatnya? Nah jadi kalau sudah tiba waktu sholat baru dia istinja. Jadi kubul-duburnya dibersihkan lah. Habis itu mohon maaf kalau perlu kena diikat. Teman-teman bener? Diikatnya pakai maksud untuk ini pakai es itu apa namanya? Lain karetnya. Wadah es tuh es lilin ke apa namanya? Nah plastiknya dimasukin ke plastik dulu boleh juga. Nah itu supaya andai katanya nanti menetes itu kada kesana kemari lagi itu lebih bagus. Atau andai kata juga bisa pakai yang baik itu apa namanya? Nah itu dia. Jangan pakai softtek tuh kayak Bapak Dela. Ini pakai pempes biasanya orang kalau latihan pakai itu. Nah, jadi caranya kayak apa? Nah, itu caranya adalah harus tiba waktu sholat dulu. Setelah itu diistinjai, artinya dibersihkan depan belakang. Habis itu baru kita pakai itu tadi. Nah, habis itu baru kita wudhu. Nah, andai kata nanti waktu sholat, sahanya netes juga masih. Ada bapak itu makpu dimaafkan. Bagi orang yang punya penyakit sil baul ini tadi atau ujar kita kada tiis bakami. Paham saudara? Jadi kada kawa sembarangan wudhu hendak sembahyang. Jadi sampai waktunya dulu. Karena dia pas mesti akan menetes. Nah, gitu. Tapi caranya sudah sampai waktu sholat dulu, baru dibersihkan kubul dan dubur, habis itu baru dia wudhu dan sholat. Nah, kemudian yang berikutnya lagi mualat. Nah, yakni berturut-turut bagi orang yang senantiasa berhadas. Artinya orang yang berhadas terus, yang kayak Ampun Sidin tadi itu adalah yang pengamihan tadi tuh. Jadi jangan ditunda-tunda tuh. Misalkan sudah sampai waktu bersihkan kubul duburnya, habis itu wudhu sekali jadi tutup. Jangan kena habis basuh muka berokok dulu.
minum kopi dulu, habis itu hanya nyambung tangan kada boleh. Tapi nang buhan kita nang normal aja boleh nggak kayak gitu? Boleh aja, tapi kada dapat pahala sunat. Misalkan kayak gini lah, di rumah misalkan Pak Made tadi tuh uduk basuh muka dah, sakanya tergesa-gesa, timbul-timbul kayaknya udah mau kerja, udah berangkat ya. Pas sudah Pak Made masih ingat, aku tadi sudah basuh muka lah, habis itu aku sambung aja gitu, tangan aja lagi. Nah itu boleh kada? Boleh, tapi tidak dapat pahala mualat atau itu hukumnya sunnah. Nah itu telah bagi orang yang normal. Tapi bagi orang yang punya penyakit seperti itu tadi, wajib itu sekali wudhu sekali jadi. Mandi wajib Pak kayak itu juga boleh. Ada orang maaf ya, mualat itu hukumnya sunat di situ, sekali jadi itu. Jadi dia pengantin baru. Nah supaya jangan tak imbai aja orang banyak bareng-bareng sama mertua mandi di subuh hari itu kayak apa caranya? Jadi diakalinya pemadanya. Jadi waktu malam itu habis berhubungan, kepala dibasuhnya berdahulu. Jadi pas subuh mandi mintuha bingung kenapa kepala kada basah. Padahal udah kepala berdahulu pun sini. Nah ini udah makal. Tapi tidak dapat pahala sunat karena mualat itu hukumnya sunat. Artinya sekali mandi langsung selesai. Pernahkah kita melakukan ini? Pernah. Nah, katanya ilmu diamalkan juga tuh sekali-sekali ya kalau dari yang tahun kayak ini, tapi jangan dijadikan amalan, kurang bagus juga. Supaya mintuha bingung gitu ternyata. Mintuha bingung di malam pertama waktu pengantin baru. Nah, sampai mana tadi? Sampai mualat. Nah, jadi ada di sini sebutkan 10 syarat sahnya wudu. Nah ini pulang. Tadi kalaulah syarat sahnya wudu adalah kita harus tahu mana yang rukun, mana yang sunat. Kerjaan wudunya tadi itu. Nah, baik kita akan mulai dulu. Setelah ini mungkin nanti ada tanya jawab. Rukun wudu dulu. Pasti sudah belajar berataan, semuanya pasti pernah belajar waktu di SD, tapi mungkin sekadar belajar. Tapi kayaknya kan kita lebih dalami. Yang pertama, rukun wudu yang pertama yaitu adalah an-niyatu, ujar kita berniat. Nah, meletakkan niat ini di mana? Di madhabnya Imam Syafi'i, meletakkan niat ini yaitu tatkala kita mulai membasuh satu bagian daripada muka kita. Nah inilah mohon maaf yang biasa piat baca itu ada kalau nawaitul wudu'a itu kan birafil hadatil asghari fardalillahi ta'ala. Itu lain niat. Itu lain niat, namanya lafaz niat. Niat itu di dalam hati. Sementara yang dilafazkan ini untuk membantu hati supaya niatnya pas di dalam hati kita. Ini ulun contohkan. Nah, ini misalkan dilepas. Ini kita cerita rukun belum sunat-sunatnya. Nah, jadi misalkan lafaz niatnya dibaca aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a bi rabbil hadasil asghari fardalillahi ta'ala. Nah, jadi waktu diri sini dah. Air pas mana di sini di dalam hati aku berniat wudu, itu sudah sah itu tuh. Anda sudah kasat ta'arud ta'yid misalnya di dalam salat lah. Tapi yang bagusnya lagi di dalam hati aku berniat wudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala, habis niat. Ini baru bicara masalah niat. Kira-kira masalah niat ini paham lah sudah. Nah jadi kan apa sembarangan kalau di mazhabnya Imam Syafi'i itu. Jadi menaruh niat itu waktu pas kita menatakan air di kepala sini lah. Sampai selesai. Itu selesai juga niat kita. Sama kayak sholat itu kalau di mazhabnya Imam Syafi'i lah. Nah waktu takbir itu niat Allah dari A itu itu dan di dalam hati aku sholat fardu maghrib, sah sudah niat. Adapun misalkan 3 rakaat menghadap kiblat tunaikan Allah Ta'ala, itu ada masalah, itu ditinggal. Yang penting kasat ta'arud ta'yid aku sholat fardu maghrib ujian kita. Nah kita kaitannya nantilah. Jadi pertama yaitu adalah niat mengerjakan wudu. Makanya tadi aku berniat wudu, sah sudah niat kita di dalam hati. Pahamnya kira-kira paham nggak yang perempuan? Jadi membaca tadi Bang boleh nggak? Boleh, itu boleh aja. Tapi niatnya di dalam
hati. Jadi bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudu'a li rabbil hadatsil